semuanya, kembali lagi di channel Parkir Bus. Pada kesempatan kali ini, kami akan kembali membahas nasib mantan striker timnas Indonesia saat ini. Konten ini ialah lanjutan dari ulasan sebelumnya yang juga mengupas topik yang sama. Bagaimana nasib mantan penyerang timnas Indonesia saat ini? Apakah nasib mereka mujur atau malah memprihatinkan? Yuk simak ulasan kami berikut ini ya. Ali Yudin. Bagi para pecinta sepak bola Indonesia era Liga Jarum, nama Ali Yudin bukanlah sosok asing di telinga mereka. Ali ialah sosok penyerang yang mematikan di klub Persija Jakarta dan Persikota Tangerang. Ali Yudin mengawali karirnya di timnas U23 pada 2003 lalu. Setahun setelahnya, dia kemudian berhasil masuk dalam skuad timnas Indonesia senior. Meskipun prestasinya di skuad Garuda tak secemerlang Bambang Pamungkas. Penyerang yang juga pernah membela Persib Bandung ini gantung sepatu pada 2015 lalu. Dia memilih pensiun lantaran kondisi cedera lututnya yang tak kunjung kembali. Sekalipun saat itu, dia mendapat tawaran kembali bergabung ke Persija Jakarta. Lantas, bagaimana nasib Ali Yudin sekarang? Diketahui, Ali saat ini tengah merintis usahanya yang bergerak di bidang baja ringan, sambil sesekali tetap bermain sepak bola dan bersepeda untuk menyalurkan hobinya. Yongki Aribowo. Yongki pertama kali mengawali karirnya di timnas U23 pada 2009. Dia tercatat mengemas 15 penampilan dengan sumbangan 2 gol. Setahun setelahnya, Yongki masuk dalam skuad timnas Indonesia senior. Dia tercatat membukukan 8 penampilan dengan koleksi 2 gol. Pasca cedera, kualitas dan permainan Yongki perlahan menurun. Namanya pun ikut perlahan meredup dan mulai terlupakan. Sejak musim 2018, Yongki akhirnya tak lagi dipakai di Liga 1. Penyerang kelahiran Tulungagung ini lebih banyak berkarir di Liga 2. Saat itu dia membela Aceh United dan Perserang Serang di musim yang sama. Saat ini, di usianya yang masih 30 tahun, Yongki tetap aktif sebagai pesepak bola profesional. Di musim 2020, dia memperkuat Badak Lampung FC. Sebelumnya di musim 2019, dia bermain untuk Sriwijaya FC. Christian Gonzalez. Christian Gonzalez merupakan ujung tombak timnas yang patut diperhitungkan. Dinaturalisasi pada 2010, Eloko langsung dipanggil untuk membela timnas oleh Alfred Riedel, pelatih timnas kala itu. Tentunya, para pecinta sepak bola tanah air tidak akan lupa dengan gol cantiknya dari luar kotak penalti saat dirinya tampil di semifinal Piala AFF 2010. Saat itu, tendangannya sukses meluncur deras ke arah pojok kanan atas dan tak mampu dibendung oleh kiper Filipina.
Bernasib sama dengan Yongki, striker berusia 43 tahun tersebut juga tak lagi dilirik oleh klub Liga 1. Sejak musim 2018, Eloko berkarir di Liga 2 dan memperkuat PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta. Saat ini, Eloko sekarang belum memiliki klub. Dia tidak terikat dengan klub manapun setelah kontraknya dengan PSIM Yogyakarta berakhir pada Desember 2019. Informasinya, tahun ini Eloko sudah sepakat dengan klub Liga 2. Tapi, hingga kompetisi dimulai, kontrak itu tak kunjung diberikan, sehingga Gonzalez masih menunggu tawaran dari klub lain. Zainal Arif. Pemain kelahiran Garut ini berhasil menembus timnas U19 pada tahun 2000. Penampilan yang moncer di klipnya saat itu menjadi alasan Zainal Arif dipanggil memperkuat kuas Garuda. Hanya berselang 2 tahun, Zainal Arif menembus skuad timnas senior. Sejak tahun 2002 hingga 2007, Zainal Arif membukukan 22 penampilan dan sumbangan 12 gol. Nama Zainal Arif lebih bersinar saat memperkuat Persib Bandung dan Persita Tangerang. Di dua tim ini, Zainal menjelma sebagai penyerang yang berbahaya dan mematikan. Bagaimana kabar terbarunya sekarang? Saat ini Zainal tengah sibuk dengan pekerjaan yang juga telah lama digelutinya, yakni sebagai pegawai negeri sipil. Penyerang kidal ini bekerja di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung. John Van Beukering. Nama John Van Beukering mungkin tak sementereng pemain timnas lainnya. Bahkan sebagian besar orang belum tahu bagaimana bentuk wajahnya. Johnny merupakan pemain keturunan Belanda yang telah dinaturalisasi. Pengucapan sumpahnya dilakukan pada 10 Oktober 2011 lalu. Dia membela skuad Garuda pada saat babak penyisihan grup Piala Suzuki AFF 2012 melawan Malaysia. Dia masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua. Pada tahun 2018, striker naturalisasi tersebut melatih salah satu klub amatir Liga Belanda, MASP. Dia menjawab kepercayaan manajemen dengan mempersembahkan gelar juara di Arnhem Cup. Saat ini Johnny menjadi bagian klub amatir SC Veluezum dan bertugas melatih tim U13. Veluezum telah dianggap sebagai klub keluarga. Bambang Pamungkas. Tak lengkap rasanya jika kita berbicara timnas Indonesia namun melewatkan nama yang satu ini. Ya, Bambang Pamungkas atau BP merupakan salah satu penyerang yang saat ini paling banyak membela timnas Indonesia semasa hidupnya dengan torehan 36 gol dalam 77 laga. Debut perdananya dimulai pada saat timnas melakoni laga uji coba dengan Lituania pada 2 Juli 1999 lalu. BP yang baru berusia 22 tahun saat itu berhasil mencetak gol dalam pertandingan yang berakhir imbang 2-2. Puncaknya, pemilik nomor punggung 20 itu menjadi top skor dengan melesatkan 8 gol dari penampilannya.
sekaligus membawa Indonesia menjadi runner-up Piala AFF 2002 lalu. BP menyatakan pensiun dari Timnas Indonesia pada 1 April 2013 lalu. Kemudian dilanjutkan dengan gantung sepatu di klub Persija Jakarta pada akhir musim 2019 lalu. Pasca benar-benar pensiun sebagai pemain, BP kemudian diangkat sebagai manajer tim di klub yang membesarkan namanya, Persija Jakarta. Tahun 2020 ini merupakan musim pertama BP sebagai seorang manajer tim. Itulah tadi deretan penyerang timnas Indonesia dan nasibnya saat ini. Kalau menurut kamu, mantan pemain mana yang nasibnya paling mujur?